Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu yang selalu Kau limpahkan kepada kami. Tuhan, pada hari ini khususnya yang kami memperingati hari Pantai Kosta, Roh Kudus-Mu selalu bersama kami. Kau telah curahkan, kerajaan-Mu telah datang di dalam kehidupan kami, sehingga Engkau telah memberikan kami status sebagai anak-Mu, sebagai anak raja, sebagai anak Tuhan, dan Engkau memberkati segala kehidupan kami. Biarlah Engkau yang berbicara untuk setiap anak-anak-Mu di sini. Engkaulah yang selalu mengajarkan kepada mereka. Biarlah mereka selalu yang berhubungan langsung kepadamu, Tuhan, memiliki hubungan pribadi bersamamu makin hari makin dekat denganmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu, untuk selalu kasih setia-Mu yang tidak berubah, yang selalu berada bersama kami, selalu menuntun kami, selalu membimbing kami. Kadang-kala kami tidak setia, tetapi Engkau selalu setia, dan kami memiliki iman hanya untuk percaya kepada kasih setiamu yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami, kasih-Mu yang selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan khotbah mengenai kerajaan Allah atau kerajaan manusia. Tidak mungkin minggu lalu, minggu pertama dan minggu ketiga, Pastor Hongki sudah berbicara mengenai jalan Tuhan dan jalan manusia ya. Jadi ini berhubungan ya. Jadi tidak maksudnya berhubungan. Pada saat saya waktu mau khotbah mengenai kerajaan Allah, kerajaan manusia, saya nggak janjian dengan Pastor Hongki. Nah, pada saat saya ngelihat khotbahnya dia, wow, ini berhubungan sekali. Jadi kalau kita dengar khotbah dia mengenai jalan manusia atau jalan Tuhan, ini adalah aplikasinya dan kita akan lihat dalam kehidupan Saul, Daud, dan Absalom. Oke, mungkin slide berikutnya. Oke, saya akan bagi dua. Yang pertama adalah Daud muda dan Raja Saul, dan yang bagian pertama Daud muda dan Raja Saul, dan yang bagian kedua Raja Daud dan Absalom. Oke, kita mulai dengan Daud muda. Pertama kita lihat dulu, siapakah si Raja Saul itu? Raja Saul itu adalah Raja Israel pertama yang dinobatkan pada zaman hakim-hakim. Pada saat itu belum ada raja, dan bangsa Israel minta raja. Jadi permintaan bangsa Israel yang minta supaya ada raja, bukan merupakan kehendak Tuhan. Jadi sudah berkali-kali bangsa Israel minta kepada Nabi Samuel, kami minta raja. Di ayat 1 Samuel ayat 8, atau Samuel 8 ayat 6, waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Ayat 7, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Jadi sudah dari awal penciptaan, Tuhan ingin kita memiliki hubungan langsung dengan Dia. Ya. Tetapi manusia pingin selalu ada perantaranya, dan seperti bangsa Israel. Mereka lebih memilih orang manusia yang menjadi raja mereka daripada Tuhan yang menjadi raja mereka. Oke, kita berikutnya, slide berikutnya. Jadi manusia itu suka mengikuti kehendaknya sendiri. Jadi itu adalah kehendak manusia. Dan dengan demikian mereka selalu mereka menolak kehendak Tuhan. Jadi kalau nggak bisa kita ikut dua kehendak ya. Apakah kita ikut kehendak sendiri atau ikut kehendak Tuhan, ya. Jadi apa yang bangsa Israel lakukan ini, mereka adalah menolak kehendak Tuhan. Mereka mau ikut kehendak sendiri untuk memiliki raja. Jadi Tuhan yang penuh kasih tidak akan pernah memaksakan kehendaknya. Sama halnya dari awal ciptaan, waktu Tuhan pingin berhubungan, tetapi Adam dan Hawa, dia mengambil buah pengetahuan baik dan jahat. Karena mereka pingin seperti Tuhan, ya. Jadi mereka lebih
lebih pingin statusnya naik. Padahal kalau kita ikut Tuhan, kehendak Tuhan, Tuhanlah yang menaikkan status kita. Ya, tetapi manusia berusaha selalu ingin menaikkan dengan usahanya sendiri, menaikkan statusnya sendiri. Dan sama halnya pada waktu Musa, bangsa Israel lah yang meminta hukum Taurat. Jadi bukan dari Tuhannya yang awalnya, tetapi bangsa Israel yang pertama kali meminta. Seperti halnya ini, manusia yang meminta raja, bukan kehendak Tuhan. Namun karena Tuhan itu penuh kasih, kasih tidak pernah memaksa. Seperti halnya kalau Pastor Hongki selalu bicara, tidak ada nikah paksa, ya. Jadi kasih tidak pernah memaksa. Jadi kalau Tuhan mengasihi kita, maka Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya. Kalau kita menolak kehendaknya, Dia akan menghormati apa kemauan kita. Oke, slide berikutnya. Jadi manusia itu suka berada di bawah pimpinan manusia lain ya, meskipun manusia lain pasti banyak menuntut. Sama halnya dengan bangsa Israel. Melalui Nabi Samuel, Tuhan telah memperingatkan kepada bangsa Israel akan adanya tuntutan dari raja yang akan memerintah. Ya, kalau raja manusia itu pasti akan menuntut. Ya, jadi kalau Tuhan adalah raja, Dia tidak akan menuntut, tetapi Dia akan mengasihi kita. Dan apa yang dikatakan di sini bahwa Tuhan memperingatkan raja yang akan memerintah itu akan banyak menuntut. Jadi 1 Samuel 8 ayat 9, oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Jadi Tuhan sudah peringatkan bahwa raja yang akan memerintah itu akan banyak menuntut, ya. Mungkin slide berikutnya. Nah, saya nggak akan jelaskan apa tuntutan itu, tetapi kita bisa baca di 1 Samuel 8 ayat 10 sampai 7. Itu tuntutannya. Jadi ini saya ringkas saja bahwa Tuhan memperingatkan raja yang mereka minta tuh akan mengambil dari bangsa Israel tuh apa? Anak-anak lakinya, anak-anak perempuannya, budak-budaknya, ternak-ternaknya, ladang, kebun, kambing, domba, dan segala harta yang dimiliki bangsa Israel, ya. Jadi kalau baca sendiri itu banyak sekali tuntutan pasti. Kalau kita di bawah pimpinan manusia lain atau nabi palsu, pasti itu akan mendapat penderitaan. Dan sampai sekarang pun banyak orang Kristen yang lebih suka ikut nabi palsu atau di bawah pimpinan pendeta-pendeta yang banyak menuntut. Kamu harus bayar harga, kamu harus bayar harga, kamu harus bayar perpuluhan, bayar persembahan ini, persembahan itu, kamu harus serahkan harta kamu. Itu banyak sekali yang dituntut, ya. Jadi Tuhan dari awal penciptaan Dia ingin supaya kita memiliki hubungan pribadi dengan Dia, tetapi manusia lebih senang, lebih cenderung di bawah pimpinan seseorang nabi palsu, meskipun akan adanya penindasan baik penindasan agamawi atau penindasan secara finansial, itu akan selalu ada dan hal ini yang terjadi di bangsa Israel. Raja yang baru pasti akan menindas. Namun setelah Samuel mengatakan hal itu kepada bangsa Israel, di ayat 1 Samuel 8 ayat 18, bangsa Israel, Samuel mengatakan ini, pada waktu itu kamu akan berteriak kepada rajamu. Tuhan mengatakan ini, pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak menjawab kamu pada waktu itu. Tapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel. Dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Jadi mereka tetap ngotot, pokoknya harus ada raja. Kami tahu, oke, akan ada banyak penindasan, bahkan akan ada penuntutan, tetapi kami tetap mau ada raja. Oke, jadi manusia suka memaksakan kehendaknya, ya. Jadi apa yang terjadi? Mereka memilih dari bangsa Israel itu memilih pemimpin. Yang dipimpin adalah sebelumnya tadi, ya. Jadi yang mereka pimpin itu adalah Saul. Kenapa Saul dipilih? Kalau kita baca di ayat 1 Samuel 9 ayat 2 dikatakan Samuel itu pertama ada 3 kriteria. Dia muda, dia tampan, dan dia gagah. Ya, kalau dibilang gagahnya kenapa? Karena dia lebih tinggi badannya daripada orang-orang bangsa Israel lainnya. Ya, jadi manusia itu melihat fisik.
maka dipilihlah Saul dari bangsa dari suku Benyamin karena dia tampan, dia masih muda dan dia gagah. Jadi mereka melihat ketiga hal itu, maka dipilihlah Saul. Slide berikutnya. Ya, jadi bangsa Israel apa yang terjadi? Mereka lebih memilih manusia yang jahat dan banyak menuntut, yang egois menjadi raja mereka daripada Tuhan yang penuh kasih, yang sempurna menjadi raja mereka, ya. Dan itu sebabnya manusia sulit untuk mendapatkan kerajaan Allah, ya. Kenapa? Karena kalau kerajaan Allah itu yang ada adalah kehendak Allah, ya. Dan yang menjadi raja pastinya Allah. Tetapi kalau kerajaan manusia adalah kehendak manusia dan yang menjadi raja adalah manusia. Itu sebabnya kenapa manusia sulit untuk mendapatkan kerajaan Allah. Jadi di dalam kerajaan Allah, kehendak Allah lah yang terjadi, bukan kehendak manusia. Oke. Jadi meskipun Saul gagal, ya, meskipun Saul tidak mau, dia bukan raja yang penuh kasih, tetapi bangsa Israel tetap tetap memilih raja, ya. Mereka mau raja. Dan apa yang terjadi? Saul itu menolak Tuhan, ya. Saul itu menolak perintah, ya, melalui Samuel. Dia banyak sekali menolak perintah Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi dan memberikan jalan keluar. Ini salah satu contohnya. Pada saat itu ada perang melawan bangsa Filistin. Nabi Samuel sudah mengatakan kepada Saul untuk tunggu, untuk menunggu Samuel memberikan korban bakaran dulu, baru setelah Samuel yang melakukan korban bakaran, baru maju berperang. Tetapi Saul ini tidak mau menunggu, dia tidak sabar, ya, karena dia ingin menunjukkan bahwa dia ini adalah yang hebat, orang yang hebat, dia bisa menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Jadi dia tidak mengindahkan perkataan Nabi Samuel, dia langsung membuat korban bakaran sendiri dan dia berperang langsung melawan bangsa Filistin. Kita baca di Samuel 13 ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, Allahmu yang diperintahkan kepadanya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ya. Jadi karena dia tidak mau ikut perintah Tuhan, yang ada Tuhan tidak mengokohkan kerajaannya. Kerajaannya tidak akan tetap. Tapi meskipun Saul tetap menolak, Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Tuhan tetap memberikan jalan keluar, yaitu dengan memilih orang lain yang akan menjadi raja atas umatnya, orang yang berkenan di hatinya. Dan kita tahu siapa ya orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, jadi apa terjadi pada saat yang kita lihat tadi di 1 Samuel 13 ayat 13, kalau kita slide berikutnya. Oke, ya, jadi kalau kita lihat ya, keinginan Saul itu apa? Dia ingin menang atas pertempuran dengan bangsa Filistin, ya, dan memang dia menang, ya, pada saat itu dia menang. Itu keinginan Saul. Tuhan juga mau untuk bangsa Israel menang, tetapi harusnya mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi Saul dia ikut caranya sendiri, memang menang, ya. Kehendaknya apa? Rencananya dia sendiri. Dia tidak mau mengindahkan perintah untuk menunggu Nabi Samuel mempersembahkan korban sebelum berperang. Perbuatannya dia yang dia lakukan, dia bikin persembahan korban bakaran sendiri tanpa Nabi Samuel dan dia langsung berperang melawan bangsa Filistin. Akibatnya apa? Dia akan kehilangan kerajaannya, namun Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Dan Tuhan memilih seorang yang berkenan di hatinya dan menunjuk dia akan menjadi raja atas umatnya. Dan kita tahu orang itu adalah Daud, ya. Jadi apa yang terjadi karena Saul tidak mendengarkan, tidak melakukan perintah Tuhan, tidak mau mendengarkan, dan ini sudah dilakukan Saul berkali-kali, ya. Kalau di Saul itu dia pinginnya apa sih? Dia tetap ditinggikan,
slide berikutnya, dia tetap ditinggikan untuk dia menjadi raja. Karena Tuhan, waktu Samuel bilang raja, dia takut, ya. Jadi dia ingin tetap ditinggikan, statusnya tetap menjadi raja. Meskipun apa? Tuhan menolak Saul. Jadi Saul ini berkali-kali ya. Jadi tidak hanya sekali saja waktu dia berperang melawan bangsa Filistin, tetapi pada saat dia berperang melawan bangsa Amalek juga. Jadi Tuhan bilang, jangan kamu merampas jarahan harta bangsa Amalek ya pada waktu berperang melawan bangsa Amalek. Tetapi dia tidak mengindahkan. Dia membiarkan prajuritnya mengambil rampasan dari bangsa Amalek. Dan bahkan dia bilang untuk persembahan, untuk dijadikan korban bakaran. Jadi dia prajuritnya ngambil domba-domba dan ternaknya dari bangsa Amalek, dan dia lakukan, dan dia melakukan korban bakaran. Jadi Nabi Samuel, dia berkata, apakah korban bakaran lebih baik daripada dengarkan perintah Tuhan? Jadi Saul itu sudah berkali-kali ya, dia tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, dia ikut jalannya dia sendiri. Bahkan dia pikir dengan dia melakukan korban bakaran sendiri, itu pun dia pikir dia bisa melakukannya. Tetapi sebenarnya tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak mau mendengarkan kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan akhirnya menyuruh Samuel untuk mengurapi raja yang baru. Jadi di 1 Samuel 16 Samuel mengurapi Daud, dan roh Tuhanlah yang berkuasa atas Daud. Setelah roh Tuhan berkuasa atas Daud, maka roh Tuhan meninggalkan Saul. Dan sekarang yang diganggu siapa? Saul diganggu sama roh jahat. Roh jahat itu hanya bisa undur dari Saul bila Daud memainkan kecapi baginya ya. Kalau kita baca di 1 Samuel 16 bisa baca bahwa dia minta ada orang yang bisa menenangkan hatinya. Karena kalau udah diganggu roh jahat, pikirannya dia orang gila. Jadi dia menjadi gila, dia hanya bisa tenang kalau ada yang bisa mendengarkan kecapi Daud yang mainkan. Dan Daud itu dia melihat Daud itu Tuhan bersama Daud. Dan pada waktu itu bangsa Filistin pun akan menyerang dan Goliat itu kalau dibaca di 1 Samuel 17, Goliat itu dia minta pertempuran tunggal. Nah, sementara bangsa Israel tidak ada satupun yang mau. Bahkan Saul pun yang gagah, yang tingginya lebih tinggi dari bangsa Israel rata-rata, tidak berani melawan Goliat. Namun Daud yang masih muda, yang masih umur 17-an, dia berani. Kenapa dia berani? Karena dia percaya kasih Tuhan itu bersama dia. Tuhan selalu bersama dia. Dan dia berani melawan Goliat. Dan kita tahu apa yang terjadi sejak Daud mengalahkan Goliat, Daud makin ditinggikan, ya. Saul popularitasnya makin turun, ya, dan dia itu merasa dia langsung iri, ya, langsung iri dengan Daud. Apa yang terjadi di 1 Samuel 18 di ayat 5? Jadi Saul itu adalah wujud dari sifat dosa manusia yang ingin menjadi raja dengan usahanya sendiri, ya, dengan mengikuti kehendaknya sendiri. Jadi dia selalu ingin ditinggikan, tapi dengan usahanya dia sendiri. Ayat 5, 1 Samuel 18, Daud maju berperang dan selalu berhasil. Kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Ya, jadi Daud itu maju berperang dan selalu berhasil. Jadi kalau kita ikut Tuhan selalu berhasil. Namun ya, keberhasilan itu tidak instan ya, seperti sama dengan halnya Daud. Keberhasilan itu ada proses dan keberhasilan itu pasti ada tantangan. Jadi bukan berarti instan berhasil, tidak ya. Sama halnya dengan Daud, keberhasilan itu ada proses dan ada tantangan. Daud harus maju berperang. Jadi Daud berperang, dan karena dia ada bersama Tuhan, dia selalu berhasil. Kita pun, kalau apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita akan bisa berhasil, ya. Karena meskipun tantangan seberat apapun, kalau kita selalu bersandar pada kasih Tuhan, ada proses, tidak instan, ya. Tetapi tantangan itu akan Tuhan yang akan kalahkan. Tetapi kita harus tetap menghadapi tantangan itu. Tapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi
dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dengan menjemunyikan gerincing. Apa yang mereka katakan di ayat 7-nya, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirannya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud, ya. Jadi Saul itu iri akan keberhasilan Daud, ya, dan takut kehilangan jabatannya sebagai raja. Dia katakan akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Jadi dia yang berusaha mempertahankan posisinya sebagai raja, dia tahu, wah ini akan diambil sama Daud. Jadi dia iri, makanya dia berusaha untuk membinasakan Daud. Dan dia melakukan hal itu berkali-kali. Kita lihat, jadi slide berikutnya. Jadi apa yang terjadi? Pekerjaan dan perbuatan yang dilakukan Saul guna mencapai kehendaknya menjadi raja apa? Keesokan harinya, roh jahat yang ada dari Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya, ya. Jadi Saul melemparkan tombak itu karena pikirannya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengalahkannya sampai 2 kali. Jadi dia berusaha, ya, dia perlu Daud untuk main kecapi, tetapi dia ngelihat Daud, dia langsung iri, dia langsung ingin membunuh. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul, ia telah undur. Jadi roh Tuhan sudah nggak ada pada Saul, tetapi roh Tuhan selalu ada bersama Daud. Oleh karena itu Saul iri, ya. Slide berikutnya. Nah, jadi karena dia iri, dia bikin apa? Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya, ya, dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di dalam segala gerakan tentara. Maksudnya Saul supaya Daud itu mati dalam perang, ya, dia ditaruh di depan. Tetapi apa yang terjadi di ayat 14? Daud berhasil di dalam segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Manusia berusaha menghancurkan Saul karena irinya, dia taruh di depan supaya mati, ya. Di setiap perang Daud ditaruh di depan, tapi Daud selalu berhasil. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Jadi segala upaya Saul dalam menjalankan rencana membunuh Daud selalu gagal. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai Daud. Ya, jadi apa itu? Kehendak dan pekerjaan manusia seperti kehendak dan pekerjaan Saul, dia gagal, ya. Tetapi kehendak Tuhan berhasil karena Tuhan sendiri yang bekerja. Apakah Daud berusaha untuk dia melawan? Tidak, ya, dia tidak melawan. Tetapi dia membiarkan Tuhan itu adalah kehendak Tuhan yang bekerja. Jadi makanya Daud selalu berhasil. Saul gagal, Daud berhasil. Karena Tuhanlah yang bekerja, selalu melindungi Daud. Oke, jadi apa yang terjadi di akhir hidup Saul? Pada saat pengejaran, Daud berapa kali Saul memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, namun tidak dilakukan. Karena dia melihat, dia berpikir Saul itu diurapi Tuhan. Meskipun Saul sudah tidak diurapi Tuhan, tetapi Daud menghormati Saul, ya. Jadi meskipun Tuhan memberikan kesempatan kepada Daud untuk membunuh Saul, tapi dia tidak pernah lakukan. Roh Tuhan sudah tidak ada pada Saul. Bahkan dia bertanya kepada pemanggil arwah, ya. Dia pada saat itu karena dia mau maju berperang, dia perlu bimbingan. Nabi Samuel pada saat itu sudah tidak ada, dan Tuhan tidak mau berbicara kepadanya.
maka Saul pun dia mencari dukun pemanggil arwahnya. Dan pada saat perang pada saat perang dengan Filistin membunuh ketiga anak-anak laki-laki Saul ya. Melihat hal itu, Saul dia bunuh diri. Dia melihat anaknya 3 dibunuh, dia bunuh diri, dan orang Filistin memenggal kepala Saul, merampas senjatanya, dan dia memaku jenazahnya di tembok kota Bet-Shean. Jadi akhir hidupnya Saul mati secara tragis. Kita lihat kalau di summary-nya, kalau jalan diri bagi Saul, keinginannya apa? Keinginannya untuk tetap menjadi raja dan tidak kehilangan kerajaannya. Tetapi dia apa yang dia lakukan, berencana membinasakan Daud karena dia tahu Tuhan memilih Daud. Karena iri atas penyertaan Tuhan, sehingga Daud selalu berhasil dan makin ditinggikan Tuhan. Perbuatan yang dilakukan, berapa kali dia berusaha mencoba membunuh Daud, namun selalu gagal karena Tuhan beserta Daud. Akibatnya apa? Dia sekarang kehilangan kerajaannya, dia mati tragis ya bersama ketiga anak lakinya. Tidak ada keturunan yang meneruskan kerajaannya hilang. Dan sekarang apa yang terjadi pada Daud? Jalan Tuhan bagi Daud. Kalau tadi jalan sendiri, Saul melakukan jalan sendiri, tapi sekarang kalau Daud melakukan jalan Tuhan. Keinginan Daud apa? Dia hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Dia mau hanya bergantung kepada kasih Tuhan. Kehendak Tuhan, Tuhan berkehendak untuk Daud ditinggikan menjadi raja atas umatnya. Yang Tuhan lakukan, Tuhan menyertai dan meninggikan Daud. Dan segala yang dilakukannya berhasil ya di seluruh bangsa Israel, bahkan menjadi terkenal ya. Daud terkenal. Akibatnya apa? Daud diberkati dengan kerajaan Allah, dan kedua apa? Dia menjadi raja Israel yang paling terkenal, dan dari keturunannya kita tahu lahirlah Yesus ya. Sekarang kita lihat apakah Daud itu berubah ya. Oke, jadi tadi summary-nya, Israel ingin menjadi raja, tetapi Tuhan juga ingin Israel juga mempunyai raja ya. Tapi kehendak Israel dipimpin manusia yang tampan dan kuat di mata manusia. Tetapi kehendak Tuhan adalah raja yang baik yang menjadi bagi bangsa Israel. Kehendak Tuhan itu baik, menyenangkan dan sempurna adanya. Jadi kalau kita selalu berpikir nanti kehendak Tuhan tidak sesuai, kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Kehendak Tuhan itu selalu untuk memberkati kita. Kehendak Tuhan itu selalu untuk meninggikan kita. Bukan menghancurkan kita, bahkan bukan untuk membuat kita menderita. Tidak. Kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Dan itulah manusia selalu berpikir, oh kita mau ikut kehendak sendiri. Karena kehendak Tuhan nanti dituntut segala macam, yaitu karena mungkin ada ada yang mengajar bahwa kalau kehendak Tuhan itu kamu harus hidup menderita. Tidak. Kehendak Tuhan itu selalu baik dan selalu ingin memberkati kita. Oke, kita sekarang lihat apa yang terjadi pada saat Raja Daud sudah menjadi tua ya. Apakah dia berubah atau dia tetap sama? Ya, dia sudah menjadi raja, dia sudah berkuasa, dia sudah ditinggikan. Apakah dia berubah? Kita lihat dia dengan Raja Daud tua dengan Absalom. Ya, siapakah Absalom itu? Absalom itu adalah anak ketiga dari Daud dari Makah. Ya, jadi anaknya Daud sendiri. Anak Makah itu anak perempuan Talmal, Raja Gesur. Kalau dikatakan di sini juga dia itu sangat tampan ya. Dia tampan dari telapak kaki sampai ujung kepala tidak ada cacat. Jadi dan dia memiliki rambut yang tebal. Ya, kenapa kok dibilang rambutnya tebal? Rambutnya ikal ya. Jadi beratnya tuh sampai 200 shikal, kira-kira 2 kilogram ya. Jadi nggak ngebayang ya ada manusia yang punya rambut ikal dan tampang dan tidak cacat ya. Jadi untuk di mata manusia sempurna ya, di mata manusia. Tapi sekarang kita lihat dia mempunyai saudara perempuan yang sangat cantik, Tamar, dan Tamar diperkosa oleh Amnon. Amnon itu saudara tirinya, jadi lain ibu, saudaranya, anaknya Daud juga. Dia marah karena Daud tidak menghukum Amnon, ya, sehingga Absalom membunuh Amnon. Dia merencanakan pesta, membuat Amnon mabuk, dan kemudian dialah yang membunuh Amnon. Pada saat dia membunuh Amnon, dia kemudian melarikan diri dari Gesur, melarikan diri ke Gesur ke rumah eyangnya. Jadi ke rumah si Raja Gesur itu, ke rumah kakeknya ya. Selama 3 tahun dia pergi ke sana. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Setelah 3 tahun si Absalom ini balik ya. Dia pingin statusnya juga tinggi ya.
Daud menyambut kembalinya anaknya ya, anaknya yang sudah 3 tahun melarikan diri, dia balik, dan dia sambut dengan apa? Dia sambut dengan kasih, dia kecut si Absalom itu. Tetapi namun Absalom itu merencanakan kudeta. Dia ingin merebut tahta dari bapaknya, dari raja yang sah, dan dia ingin meluncurkan kampanye untuk mendapatkan dukungan rakyat ya. Jadi kalau mau merebut tahta, nggak mungkin dia merebut langsung gitu aja, tapi dia perlu strategi gimana untuk bisa merebut tahtanya itu. Dengan apa? Dia harus mendapatkan dukungan ya, untuk dukungan yang rencananya itu. Jadi dia menggunakan kecerdikannya, akalnya ya. Kalau kemarin Pastor Hongki bilang skimming itu. Nah, skimming untuk dapat dukungan. Apa yang dilakukan Absalom supaya dia mendapat dukungan dari orang-orang untuk dia naik menjadi raja. Di 2 Samuel 15 ayat kedua. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel Anu. Maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Lagi kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara dan pertikaian hukum boleh datang kepadaku dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Ya, jadi dia untuk cari dukungan, dia tipu itu bangsa Israel. Raja nggak mau dengerin kalian, raja nggak peduli dengan kalian, saya yang peduli. Ya, saya yang peduli. Jadi itu dia mau cari dukungan supaya dia rencananya dia untuk naik tahta itu merebut tahta itu ada pendukungnya ya, karena kalau nggak mungkin mau naik tahta tanpa pendukung, dan itu yang dilakukan si Absalom, dia cari dukungan. Apa yang terjadi? Terus kemudian tetap dia menjalankan, dia bekerja untuk menjalankan rencananya ya, untuk merebut tahta. Absalom yang terjadi, dia menipu Daud ya, menipu bapaknya, juga dia menipu 200 orang agar bergabung dengan perjuangannya ya, merebut penasehat Daud, mengumpulkan pasukan dan bersiap untuk berbaris ke Yerusalem untuk mengambil mengkudeta kerajaan. Oke. Jadi di 2 Samuel 15 ayat 7, sesudah lewat 4 tahun, jadi dia bohong nih kepada bapaknya. Bertanyalah Absalom kepada raja, izinkanlah aku pergi, supaya di Hebron aku bayar nazarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih digesur di Aram, telah bernazar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan. Lalu berkatalah raja kepadanya, pergilah dengan selamat. Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron ya. Jadi dia bohongin Daud. Terus apa yang terjadi di ayat berikutnya? Di ayat 10, pada waktu itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Jadi 200 orang ini dibohongin ya. Karena untuk supaya menjalankan strateginya kudetanya si Absalom. Dan ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasehat Daud. Dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom ya. Jadi dia bersepakat membuat strategi ngumpet-ngumpet, kita akan mengambil kerajaan dari raja yang sah, dan dia itu lakukan bersama dengan orang-orangnya yang juga punya ambisi ya. Jadi dia dikelilingi adalah orang-orang yang mempunyai ambisi untuk menjatuhkan Daud. Lalu datanglah seorang mengabarkannya kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Apa yang terjadi? Apakah Daud membalas? Apakah Daud dia berubah? Dia sudah tua, dia berubah.
mendengar rakyat telah memihak Absalom, Daud meninggalkan Yerusalem. Dia adalah raja yang sah, ya. Tapi dia tidak melawan. Dia pergi. Ini anaknya sendiri mau ngambil kerajaannya, dia pergi aja meninggalkan Yerusalem sebelum Absalom dan pasukannya memasuki Yerusalem. Di 2 Samuel 15 ayat 14, kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya dan yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dan segera, dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Jadi Daud sebagai raja yang sah, dia tidak melawan, dia bahkan pergi meninggalkan Yerusalem. Ya. Dan apa yang terjadi? Daud dia berlindung dari pasukan Absalom di dekat Sungai Yordan. Ya. Jadi kita baca aja sendiri karena ayatnya panjang sekali. Ini ringkasannya bahwa dia berlindung dari pasukan Absalom, dia di Sungai Yordan. Dan pada saat itu Husai datang kepada dia. Husai ingin ikut Daud, tetapi Daud bilang, kamu lebih baik ke Absalom aja. Jadi Daud memerintahkan Husai untuk menyusup ke istana Absalom untuk memata-matai, ya. Mematai apa? Karena pada saat Daud mendengar bahwa Ahitofel menjadi penasehat, dia tahu Ahitofel itu bukan orang baik, dia jahat, ya, punya ambisi. Dia berkata, Tuhan gagalkanlah rencana Ahitofel itu, ya, karena Ahitofel itu berencana untuk mengejar Daud di pelarian. Dia bahkan minta 12.000 prajurit dari Absalom untuk mengejar Daud. Jadi Daud tahu bahwa Ahitofel itu bukan penasihat yang baik. Jadi dia minta Husai, kamu menyusup sana, kamu pura-pura mendukung Absalom, tapi kamu yakinkan Absalom untuk tidak mengikuti nasihat Ahitofel, karena nasihat Ahitofel untuk menyerang di pelarian. Ya, namun kamu nasihatkan Absalom untuk mempersiapkan pasukannya untuk diserangan besar. Jadi jangan kejar Daud di pelarian, tetapi melakukan serangan besar. Nah, pada saat serangan besar ini, Daud punya strategi, dia punya waktu untuk mempersiapkan pasukannya, ya. Jadi kalau perang besar itu Daud masih ada waktu untuk mempersiapkan pasukannya, dan itu dia meminta kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan Daud untuk supaya Absalom tidak mendengarkan Ahitofel. Yang terjadi, Absalom tidak mendengarkan Ahitofel, atau Ahitofel marah karena nasihatnya tidak didengar. Apa yang terjadi? Dia bunuh diri. Kenapa? Kok si Absalom malah mendengarkan nasihat Husai? Kalau dikatakan di Alkitab, Tuhanlah yang membuat Absalom itu mendengarkan nasihat Husai, ya, dan tidak mendengarkan Ahitofel. Jadi Tuhan, meskipun Daud dalam pelarian, Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Tuhan selalu berserta Daud, bahkan dia pun mengirim Husai supaya Husai memberikan nasihat kepada Absalom. Yang terjadilah perang, ya. Terjadilah perang di hutan Efraim, ya, di slide berikutnya. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Lalu di 2 Samuel 18 ayat 6, lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud, ya, di pertempuran besar. Dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Kebetulan ayat 9, Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggang begal, kuda, ya. Ketika begal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang begal yang dikendarinya berlari terus, ya. Kan rambutnya kan panjang, rambutnya lebat. Jadi rambutnya kan beratnya 2 kilo, ya. Jadi itu yang tersangkut karena rambutnya itu menjadi suatu mahkotanya dia, karena dia gagah dan tampan. Rambutnya itu malah jadi tersangkut di pohon. Dan pada saat dia tersangkut di pohon, pasukannya Daud yang dipimpin oleh Yoab dan melihat. Daud sudah berkata kepada Yoab dan seluruh prajuritnya, jangan bunuh Absalom, ya.
jangan bunuh Absalom. Tetapi ketika Yoab melihat, dia langsung melemparkan lembing ke dadanya Absalom. Nah, dia melemparkan lembing. Kenapa Yoab melakukan hal itu? Karena Yoab pun juga nggak suka dengan Absalom ya. Dia pernah ladangnya dibakar sama Absalom. Jadi Absalom ini jadi buat Yoab ini kesempatan, dia juga ingin membunuh Absalom ya kan, untuk balas dendam. Jadi meskipun Daud berkata jangan bunuh Absalom, tapi Yoab tidak mau mendengarkan. Dia tikam, dia lempar dengan lembing, dan prajuritnya itu langsung membunuh Absalom ya. Oke, jadi apa yang terjadi? Absalom akhirnya mati. Jadi kalau dilihat jalan diri sendiri bagi Absalom. Dia inginnya apa? Menjadi raja Israel yang baru. Ya, dengan apa? Dengan caranya sendiri, dengan merebut kerajaan dari raja yang sah, Raja Daud, dengan cara kudeta. Ya, jadi perbuatannya apa? Bersama pasukannya, orang-orang yang juga punya ambisi menduduki Yerusalem dan berencana membunuh Daud pada pertempuran di hutan Efraim. Akibatnya apa? Gagal merebut tahta dari Raja Daud. Dan seperti Saul juga, matinya tragis. Pada pelarian pasukan Daud yang dipimpin oleh Yoab itu membunuh Absalom. Dan apa yang terjadi bagi Daud? Karena dia ikut jalan Tuhan untuk Daud, keinginan Daud, dia tetap bergantung pada kasih Tuhan. Dia nggak berambisi untuk menjadi raja, tetapi Tuhan yang berkehendak untuk Daud tetap menjadi raja. Ya, Daud mempunyai banyak kelemahan. Ya, Daud dia manusia biasa yang banyak kelemahan. Tetapi satu hal, Daud selalu bergantung kepada kasih Tuhan. Imannya dia adalah kasih Tuhan. Dia tidak pernah, dia meskipun banyak kelemahan, dia tidak pernah menggantungkan pada kehendak tidak lari dari kasih Tuhan. Dia selalu bergantung kepada kasih Tuhan. Dan Tuhan berkehendak untuk Daud menjadi raja. Apa yang terjadi? Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud, meskipun dalam pelarian. Dan Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada Daud. Tuhan yang mendengarkan Daud supaya nasihat Ahitofel itu tidak didengar Absalom. Tuhanlah yang melakukan semuanya. Dan karena Tuhanlah yang memberikan kemenangan Daud di pertempuran di hutan Efraim. Akibatnya apa? Daud tetap menjadi raja Israel yang sah. Dan Daud memerintah selama 40 tahun dan meninggal tua. Berbeda dengan Absalom dan Saul yang meninggal secara tragis, mati dibunuh diri atau dibunuh, tetapi Daud memerintah selama 40 tahun meninggal tua. Jadi kita lihat bahwa perbedaan Absalom berkehendak dan bekerja untuk meninggikan diri sendiri. Akhirnya Absalom gagal. Daud bergantung kepada kehendak Tuhan. Apakah Daud tetap menjadi raja atau tidak? Dia tetap bergantung. Dia tidak berambisi untuk menjadi raja atau tidak. Tetapi Tuhanlah yang mau meninggikan Daud. Tuhan yang meninggikan Daud, dan Tuhan membuat Daud tetap menjadi raja sampai akhir hidupnya. Ya. Jadi kalau kita bandingkan ketiga orang tadi, mereka tinggal di mana? Saul itu ditinggal di kerajaan manusia. Rajanya ya dia sendiri, ya. Kehendaknya ya dia sendiri. Kalau Daud, dia tinggal di kerajaan Allah, bergantung pada kasih Tuhan, bergantung kepada kehendak Tuhan. Absalom juga ditinggal di kerajaan manusia. Kehendaknya dia sendiri yang dia ingini, ambisinya dia sendiri yang dia ikuti. Ya, karakternya apa? Saul, dia penuh iri hati. Dia iri dengan penyertaan Tuhan pada Daud. Sedangkan karakter Daud, dia berkenan di hati Tuhan. Sedangkan Absalom, dia pemberontak, rebellious ya, di hatinya itu ingin memberontak, dia ingin kudeta, dia punya ambisi yang besar, ya. Dan mahkota, kalau dibilang raja itu punya mahkota. Mahkota kalau Daud itu mahkotanya adalah kekuatannya, karena dia gagah. Dia tampan, dia gagah lebih tinggi ya daripada orang Israel lainnya. Nah, sementara Daud, dia tuh mahkotanya apa? Hatinya yang untuk Tuhan. Hatinya untuk Tuhan, itulah mahkota. Kalau si Absalom, mahkotanya apa? Mahkotanya ya rambutnya itu, ya rambutnya. Tapi akhirnya rambutnya itu yang menjadi tragedinya ya, karena rambutnya saking besarnya itu, dia tersangkut di pohon. Jadi kalau melihat Saul, dia berusaha untuk kehendaknya untuk mempertahankan kerajaannya. Sedangkan Absalom berusaha untuk merebut kerajaan dari raja yang sah. Namun Daud, Tuhan yang bekerja. Bukan Daud yang bekerja, tetapi Tuhan yang bekerja untuk memberikan dan mempertahankan
kerajaan baginya. Jadi berbeda. Dia tidak mencari kerajaan, tetapi Tuhan yang memberikan, dan dia tidak berusaha untuk mempertahankan kerajaan karena dia meninggalkan Yerusalem, tapi Tuhanlah yang mempertahankan kerajaan baginya. Dimana kita itulah kehidupan di dalam kerajaan surga, ya. Yang mana Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang bekerja. Dan apa yang terjadi kepada orang yang hanya ikut pada kasih Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik, ya. Tuhan yang akan memberikan, memberkatinya. Jadi kita tutup bahwa Saul dan Absalom adalah wujud dari kerajaan manusia, ya, di mana manusia yang berkehendak dan bekerja untuk meninggikan sendiri. Sedangkan Daud adalah wujud dari pribadi yang berada di dalam kerajaan Allah. Jadi kalau di kerajaan Allah, rajanya Allah. Kalau di kerajaan manusia, rajanya diri kita sendiri. Kalau di kerajaan Allah, Tuhan yang berkehendak. Dan seperti Daud bergantung kepada kehendak dan pekerjaan Tuhan untuk statusnya, dan Tuhan meninggikan Daud, ya. Jadi kalau manusia itu selalu ingin memiliki kehendak, tetapi kalau Tuhan yang berkehendak, kita selalu berpikir Tuhan itu kehendaknya tidak sesuai. Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik, ya. Kalau di Matius 6 ayat 10, saya tutup dengan Matius 6 ayat 10, doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau Tuhan, datanglah kerajaanmu, kerajaan Tuhan datang, jadilah kehendakmu. Jadi Tuhanlah yang berkehendak, ya, untuk di bumi seperti di surga. Seperti apa di surga itu? Di surga itu kerajaan surga yang mana Tuhan yang memimpin. Tuhan yang memimpin di dalam kerajaan surga. Tuhan pasti memberikan yang terbaik, dan Tuhan memberikan itu apa? 2 berkat yang selalu diulang-ulang kalau di House of Grace. 2 berkat, status, ya, status kita ditinggikan, ya, tapi bukan dengan usaha diri sendiri, tetapi dengan Tuhan yang bekerja. Status kita ditinggikan, kita menjadi anak raja, kita diampuni, kita diberkati, kita selalu diterima, itu statusnya. Yang kedua, kerajaan surga, apa? Berkat-berkat kerajaan surga, kita diberkati. Kita diberkati dalam kelimpahan. Kita mempunyai masalah, semua orang mempunyai masalah, apapun masalahnya, ya, itu pasti tantangan hidup selalu ada. Tetapi pada saat kita tinggal, biarlah kerajaan Tuhan yang datang, kehendak Tuhan yang datang, Tuhan yang akan menyelesaikan. Seperti Daud, dia menyerahkannya kepada Tuhan. Di hari Pantekosta, pencerahan Roh Kudus, ya, tetapi Roh Kudus itu sudah datang setelah pada saat waktu Yesus datang, ya. Jadi Roh Kudus tidak lagi pergi keluar seperti zamannya Daud. Roh Tuhan meninggalkan Saul, Roh Tuhan ada pada Daud. Tidak. Pada saat kita percaya, Roh Tuhan ada selalu bersama kita. Terang itu selalu ada bersama kita. Kita tidak perlu takut akan kegelapan. Segala masalah, segala tantangan pasti ada. Tetapi pada saat kita berserah kepada Tuhan, kehendaknya yang terjadi, Roh Tuhan yang ada di dalam kita, Roh Kudus, Pantekosta yang ada di dalam kita, Roh Kudus itu di dalam kita, dialah yang menuntun kita dan membimbing kita, dan Tuhanlah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kami percaya bahwa kasih Tuhan itu jauh lebih sempurna daripada apa yang kita pikirkan. Kalau dibilang kasih Tuhan itu lebar, panjang, besarnya kita tidak bisa ukur. Kenapa? Manusia tidak bisa melihat begitu besarnya kuasa kasih Tuhan. Kita hanya kita bisa ngelihat, oh, kasih Bapa kita luar biasa. Tapi sebenarnya kasih Tuhan itu lebih dari Bapa di bumi, ya. Jadi kita nggak bisa ukur. Jadi kalau kita bergantung kepada kasih Tuhan, iman itu adalah kita bergantung percaya kepada kesetiaan kasih Tuhan. Kasih Tuhanlah yang menolong kita, membebaskan kita dari segala tantangan apapun. Seperti Daud, dia tantangannya banyak. Ya, jadi dia bukan berarti dia itu hidupnya enak diberkati, enggak, tantangannya banyak. Ya, tetapi karena dia bergantung pada kasih Tuhan, apapun tantangannya dia bisa melalui karena Tuhan selalu menyertai. Begitu pula dalam kehidupan kita, bila kita selalu bergantung kepada kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar dari Saul, Daud, dan Absalom, Tuhan. Kami percaya anak-anak-Mu hanya bergantung pada kasih-Mu, kasih-Mu yang setia, kasih-Mu yang selalu tidak berkesudahan, kasih-Mu yang kami tidak bisa ukur, yang begitu besar yang kami bisa bayangkan, kasih-Mu yang sempurna. Kami tidak bisa membayangkan sedikit pun
kasih-Mu yang besar, Tuhan. Engkau lebih ingin kami bersandar pada kasih-Mu. Engkau lah yang menyelesaikan segala tantangan hidup kami, apakah itu pekerjaan ataupun keluarga, Tuhan, apapun itu, Tuhan. Tuhan, Engkau lebih mengasihi kami, dan kami tidak bisa dengan usaha diri kami sendiri. Kehendak-Mu adalah kami untuk diberkati. Kehendak-Mu untuk kami selalu ditinggikan. Status kami selalu dibenarkan menjadi anak. Itu adalah kehendak-Mu, Tuhan. Dan kami percaya kerajaan-Mu sudah datang di dalam kehidupan kami. Terjadilah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih, Tuhan. Biarlah Engkau selalu yang bekerja, terus yang berbicara langsung kepada anak-anak-Mu. Biarlah Engkau lah yang menjadi raja atas hidup mereka. Biarlah semua anak-anak-Mu mendengarkan di sini adalah anak-anak-Mu yang Engkau berkati, Engkau lindungi selalu, dan Engkau bawa mereka di dalam kerajaan-Mu. Dan Engkau lah yang menjadi raja, dan kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus, untuk segala berkat-Mu, untuk segala penyertaan-Mu, untuk segala kasih-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.